masuk ya. Kemudian yang kedua, kami yang bertanda tangan di bawah ini, satu, nama lengkap Pak Haji Ahmad Warsino, benar nggak tulisannya? Hajinya dicoret saja. Hah? Hajinya dicoret saja. Hajinya nggak usah. Coret. Ya. Ntar Mas Willy nih yang itu, Abi yang nyoret tuh. Betul. Tempat tanggal lahir Abi, mesti dicatat yang Mas Willy nih. Sekarang, Mas Dodo. Paderat. Tulisannya terlalu cakep, ntar nggak kebaca. Nanti dibacakan dulu nanti baru di. Oke. Baca dulu. Nanti Bom kencing. apa isinya biar lebih ini. Karena bicara KTP nanti kasih fotokopi. Oh ya udah. Oke. Yaudah, lanjut. Pertama nama lengkap Pak Haji Ahmad Warsino, ya kan? Hajinya detail. Hajinya udah dihilangin. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama di bawah itu ya. Terus yang kedua nama Mas Wiwit Wijayanto, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pada hari ini ya masih titik-titik ya, tanggal sekian tahun sekian, kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. A. Pihak pertama adalah pemilik rumah di jalan, nanti alamatnya dicatat, nomor sekian di Tangerang Selatan. B. Pihak kedua adalah ketua komunitas penggiat silaturahmi dan terapi atau ketua KPST sebagai pengelola. Tambahin Mas Dodo, sebagai pengelola. Pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama kemitraan dengan ketentuan dan syarat kerjasama sebagai berikut. Lembar kedua. Pasal 1 Dasar Perjanjian. Pertemuan dan kesepakatan lisan antara pihak pertama dan pihak kedua pada tanggal 22 September 2021 mengenai kerjasama kemitraan. Lanjut ya, kalau ini nggak apa-apa ya, Abi. Oke. Pasal 2 Objek perjanjian. Objek perjanjian adalah rumah yang disiapkan oleh pihak pertama untuk digunakan sebagai rumah terapi dengan nama Pondok Sehat Basmalah. Terapi yang bilangin Pondok Sehat Basmalah. Rumah tersebut digunakan oleh pihak kedua. Terapinya ganti sehat. Pondok sehat. Iya, terapinya dihilangin. Itu udah ada terapi, ada sehat juga. Ya. Jadi Pondok Sehat Basmalah. Rumah tersebut digunakan oleh pihak kedua. Lanjut ya Abi ya. Oke. Pasal 3 Spesifikasi dan nilai perlengkapan. Pihak pertama menyediakan peralatan terapi kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua menyiapkan tenaga terapis yang profesional dan terlatih dengan rincian layanan terapi Pondok Sehat Basmalah sebagai berikut, yaitu terapi bekam profesional, puasa, terapi elektrik plus, spiritual healing islami, ruqyah syariah, gura sinergi, terapi lita, Thai message, dan lain-lain. Ada yang perlu dikoreksi Abi? Pihak pertama menyediakan peralatan terapi tadi, sedangkan pihak kedua belum pihak kedua di sebelahnya tak di bawahnya. Ini tadi yang kedua apa ketiga? Ketiga. Udah ketiga kan? Udah ketiga ya. Pihak pertama menyediakan peralatan terapi. Iya. Kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua menyiapkan tenaga terapis yang profesional terlatih dengan rincian layanan terapi Pondok Sehat Basmalah berikut: bekam. Ya, berarti alat bekam. Berarti alat bekam saya. Ya. Puasa berangkat alat kerokan puasa. Terapi elektrik plus. Ya berarti alat terapi listriknya. Spiritual healing. Enggak, itu nggak pakai alat, itu mah nggak pakai alat. Rukiah nggak pakai alat. Saya nggak perlu. Gura sinergi juga termasuk tak. Enggak lah, itu nggak pakai alat itu. Nanti
cara perintah. Itu nanti sama terapis aja itu mah, Nah, sama terapis. Artinya kan itu kalau perlu disiapkan harus nyari kan kita. Iya, itu sama terapis. Jadi Abi itu hanya alat bekam, gua sama alat listriknya aja udah itu doang. Saya rasa kalau untuk ini cukup alat bekam aja gua rasa sih mungkin kita bisa bawa sendiri. Iya. Nanti di perkembangannya kalau misalnya gua rame boleh. Tapi ini sementara bisa ini Abi, alat ini sementara ya kan bisa teman-teman alat masing-masing bisa. Jadinya bisa digunakan. Ya, kalau alat katakan di contoh alat bekam kan itu aja kan yang Iya. Tapi biasanya kan gelas sama maksudnya teman-teman terapis kan rata-rata punya alatnya juga, sementara bisa dimanfaatkan yang masing-masing. tapi kan Abi sudah punya nggak apa-apa. Iya, Bagus. buat tambahan. Ya lanjut ya, itu sifatnya. Elektrik plusnya tadi termasuk alat yang kaitannya dengan Iya, terkaitannya dengan alat yang sudah ada di sayap aki. Bisa. Itu kan itu harus berfungsi juga. Rukyah syariah saya ini paling nanti ya. Itu rukyah saya. Jadi idealnya lintah pun insya Allah karena itu kita siapkan. Iya. Seperti kita yang di grup di Ini spiritual healing apa nih? Ini langsung aja terapi jodoh mau keturunan maksudnya. Oh iya. Oke, ini yang perlu tanyakan. Saya masak Tai meset. Pijat lah. masak Relaksasi. Dan kalau yang pegel-pegel kurang semangat, nah itu. Jadi itu nomornya Kalau bahasanya giniin aja biar mudah dipahami saja. apa tuh? Bahasanya diganti. Iya bisa diganti bahasanya. Pijit plus gitu. Kagak bukan pijit tuh. Kalau yang udah itu udah umum sih kata Thai massage tuh udah itu. Udah umum. Jadi ada tuh pijit kering gitu. Nggak buka baju, tanpa minyak, tanpa buka baju gitu loh. Tai meset tuh. Iya. Apa pijat ya? Iya, artinya dia tuh cuman apa? Pakaian lengkap, cuma ditekuk-tekuk, ditekan gitu aja. Ini bahasa masyarakat belum umum, tapi kalau bahasa terapi Umum ya, kita udah nanti bahasa masyarakat sudah dipahami ini pijit itu. jadi pijit Thai massage itu ya istilahnya pijit kering. Kering artinya tidak tanpa minyak, tanpa buka baju. Bukannya urut, bukan pijit tukang urut, Bukan pijit urut. Profesional, ini lebih profesional, tanpa harus buka baju lagi. Oh gitu. Iya. Enggak perlu dirubah bahasanya. Iya, nggak usah. Karena beda. Bahasa terapis. Ya, bahasa terapis. Nah itu peralatan itu yang perlu pijat itu matras yang perlu. Matras. Ya nanti tinggal di itu gampang diminta. Matras atau karpet lah, karpet tebal aja. Matras. Buat kesehatan. Matras tatakan. Iya, kalau tebal Kasur buat tidur. Hamba. Lanjut ya. Pasal 4. Ini kalimatnya diganti jangan sistem pembayaran. Apa tuh? Sistem bagi hasil lah. Oh langsung. Ya. Pasal 4 sistem bagi hasil. Jangan sistem pembayaran. Terusnya kalimat di keduanya, adapun sistem bagi hasil jadi kalimatnya ini, adapun sistem bagi hasilnya adalah titik 2 baru. Adapun sistem bagi hasilnya adalah titik 2. Oke, udah. Iya. Yang pertama, ini kita bisa diskusi nih Abi. Yang pertama, keuntungan setelah dipotong pengeluaran rutin untuk kegiatan operasional adalah keuntungan bersih. Ya, keuntungan bersih dihitung sebagai perhitungan. Nah ini kalimatnya jangan gini raju. Langsung aja gini. Keuntungan kotor ya adalah pemasukan omset keseluruhan. Oke. Keuntungan kotor adalah omset pemasukan keseluruhan. Dan keuntungan bersih belum ya?
adalah keuntungan kotor dikurangi biaya operasional dikurangi biaya operasional dan perlengkapan terapi. Ya, perlengkapan terapi kayak misalkan beli minyak apa gitu kan, nanti kan ada isi ulang kan. Minyak, klorin, apa. Adapun bagi hasilnya 70% untuk pihak kedua, 30% untuk pihak pertama. Nah, menurut Abi gimana coba? Enggak, ini dulu waktu kita membuat draft ini, saya ada usulan. Dalilnya wa anfikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita mendapatkan rezeki, idealnya infak sedekah dulu. Ini ada pasal lain ini yang merangkum usulan saya itu ada nggak? Oh, belum. Jadi gini, berarti kalimatnya gini, gini, Abi maaf. Berarti keuntungan bersih adalah, penjelasannya coba dibacain. Keuntungan bersih adalah Apa? biaya keuntungan kotor Setelah dikurangi biaya dikeluarkan infak sedekah dulu, Ya, baru enggak. biaya. Iya maksudnya gini, bentar. Keuntungan bersih adalah, di situ bacain dulu. keuntungan bersih adalah keuntungan kotor dikurangi biaya operasional dan perlengkapan terapi. Serta tambahin infak 10%, sedekah 10%. Jadi keuntungan kotor dipotong operasional untuk perlengkapan plus sedekah infak 10%. Baru keuntungan bersih. Baru keuntungan bersih. Ya, mungkin justru nanti ya infak sedekahnya di depan kan. Oh, boleh dikedepanin dah, diganti redaksinya. Itu prinsip. Nah, Mudah-mudahan kita, maaf nih, Ya, nggak apa-apa Bi, ini saya saya mengajarkan masukkan. Anda semua termasuk Ustadz, Ya. saya mengingatkan. Iya. Jadi gimana nih? Diulang lagi. Iya. di Ini depan. juga sebenarnya Nah, dibalik aja tuh kalimat. apa draft-draft kita masih kosong dengan ayat dan hadis. Kalau saya biasanya mudah-mudahan dan sebagainya saya harus ada dalilnya. Tapi nggak apa-apa, karena kemarin saya sodorkan contoh-contoh mudharabah saya. Mas Wiwit bilang contohnya di YouTube kan gitu. Iya, Saya kan juga yang bikin Pak Dodot. Cuman intinya saja, saya bisa toleransi, saya punya pembanding, nanti juga bisa diikutin atau mungkin semua kita nanti bisa bergabung sirka mudharabah dengan perusahaan saya. Intinya ini masih saya toleransi, saya terima ya. Masih kerangka umum dari dulu. Dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadisnya tidak menuntut, tapi mudah-mudahan sepaham ya. Pak. Bahkan fikum warahmatullahi tentu perintah Allah Pak. Iya. Anda dapat rezeki, keluarkan dululah dari nilai global dulu. Oke, jadi Mas Dono, keuntungan bersih adalah, ya kan, Setelah keuntungan kotor dikurangi 10% untuk sedekah, infak sedekah. ya, Pak, gitu. infak sedekahnya, dan juga untuk biaya operasional dan perlengkapan. Nggak disepakati dulu. Udah sepakat. Setuju kok enggak kita? Setuju. Kan emang dari awal kita udah sepakat dikeluarin dulu 10%. Makanya tadi kebetulan tidak nampak, takut masih ada di pasal lain gitu. Enggak. Jadi kalau nggak ada ya. Dah, oke, kita Betul, sepakat. harus masuk sini ya. Ya, terima kasih Abi udah diingatkan. Terima kasih. Keuntungan bersih adalah Dikeluarkan. Keuntungan kotor dikurang 10% untuk infak sedekah dan biaya operasional serta perlengkapan. keuntungan kotor dikurangi 10% untuk infak sedekah. Dikeluarkan ya. Judulnya begitu ya. Hah? Dikeluarkan ya. Dikeluarkan ya. Nah, Keluarkan infak sedekah. Ayat itu Allah jelas benar. 10% heeh, dan biaya operasional serta perlengkapan. Dan biaya operasional dan perlengkapan. Nah, itu keuntungan bersih. Nah, kemudian keuntungan bersih dihitung sebagai perhitungan nisbahnya 70-30 Abi. 70% untuk pihak kedua sebagai pengelola dan timnya, itu kan bagi barang-barang kelola tim semuanya. Dan 30% untuk pihak pertama yaitu Abi, yaitu udah bersih. Kalau Abi kan bulat tuh 30% sendiri. Nah, kalau kita 70 itu sama tim semuanya. Menurut Abi gimana? Sepakat gak nih?
Betul, jadi saya nih biasa mencoba, memang saya biasa bicara 60-40. Ya. Tapi untuk ini mudah-mudahan saya paham betul, Ya. merintis ya, Betul. uji coba, impak ilmu, bukan impak bisnis kan? Ya. Kalau saya di mana-mana pecahan bisnis kan, Ya. Ya, saya ini biasa main sebagai 60-40. sambil ibadah juga ini Abi. Makanya itu, jadi saya paham, saya terima. Terima Abi. Konsumsi 70-30 dengan tadi yang sudah Dipotong sama sedekah. saya ingat. Iya, sedekah itu dari kotor. Ya hampir muncul daripada Iya. angka yang biasa saya kerjakan. Oke. Sepakat ya? Bismillah. Oke, lanjut. Pasal 5, jangka waktu kerjasama. 1. Jangka waktu kerjasama pihak pertama dengan pihak kedua selama 3 tahun dan dapat diperpanjang apabila disepakati kedua belah pihak. Gimana Abi? Coba. Oke, saya tanggapin masalah waktu. Saya juga biasa mencoba sedikatu bisa minimal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maksimal 1 tahun. Iya. Jadi saya coba akan 1 tahun dulu 1 tahun karena dulu. usia, dan mudah-mudahan kita semua tidak terikat dengan waktu. Iya. Yang berlama-lama kita dituntut uji coba 1 tahun dulu. Oke. Jadi Gimana? diganti 1 tahun. Saya bacakan lagi. Jangka waktu kerjasama pihak pertama dengan pihak kedua selama 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila disepakati kedua belah pihak. Perlu saya jelaskan dampaknya? Ya, lanjut aja. Udah, kita ikut aja. Ada mungkin ya. Ya. Tapi apa biar paham betul ya. Ini juga pengalaman. Ya. Berlama-lama nanti justru tidak ada evaluasi yang jangka pendek. Tapi kalau waktu dengan 1 tahun atau 6 bulan kita sudah bisa evaluasi, perbaikan, muncul tanda-tanda positif negatif ini tidak berlama-lama kita bisa koreksi. Iya. Oke? Ya. Itu intinya. Ya. Simpelnya. Ya. Karena kita ketemu insan-insan baru yang belum terukur amanah, profesional dan sebagainya ya. Sepakat. Jadi kita lebih enak Oke. ambil yang mudah-mudahan mudah-mudahan Iya. cukup lah. Ya, nanti kan Kita mengevaluasi diri saya dan dalam 1 tahun nanti ada yang serak atau tidak serak, ada yang pas atau tidak pas. mungkin lebih enak ya. Lebih enak ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan untuk evaluasi, oh ternyata ini masih bagus dilanjutkan kerjasamanya, maka kita bikin kerjasama baru gitu ya. Oke. Yang kedua, jika perjanjian kerjasama berakhir, pihak pertama berhak menarik seluruh aset dan perlengkapan dan peralatan dari pihak kedua. Sepakat ya Abi ya? Jadi kembaliin semua nih asetnya karena memang punya Abi gitu kan. Kita hanya hak pengguna aja. Pasal 6, larangan. Nah ini kalimatnya jangan seperti ini nih. Redaksinya. Apa nih? Apa nggak ada? Ini dihilangin aja, pasal 6 dihilangin ya. Karena kalimatnya nggak enak nih, didengarnya juga nggak enak. Kedua belah pihak dilarang mencampuri urusan internal masing-masing. Nggak boleh, nanti kita kan satu tim. Ada bahasa berhak, bahasa berhak tetap Iya. jalan. Nanti kita evaluasi Nggak juga. ini aja ya, mungkin nggak ditelepon nggak apa-apa. Itu di bahasanya saja mungkin nggak dihilangkan aja. hilangkan saja. Nah, nggak enak. Nanti tetap karena kita akan ada evaluasi per triwulan. Ya, Jadi memang kayak itu. per triwulan kita evaluasi berapa pasien yang masuk, kekurangan kita apa, yang harus diperbaiki apa. Jadi Ini menutup pintu itu. ya Mas. bahasanya tim kita ya kan sama Abi ya kan sebagai pemilik kita evaluasi apa yang kurang. Barangkali kita bisa minta tolong juga, Abi ini kayak kurang alat-alat, butuh ditambah lagi misalkan. Oke, jadi pasal 6 dihapus ya. Ini menutup berarti ya, menutup celah itu ya. Iya, menutup celah itu. Gitu. Bahasa berhak nggak ada di sini. Udah ya, dicoret ya pasal 6. Geser nanti dong hasil pasal. Ya, geser. Pasal 7 naik jadi pasal 6. Lihat dulu nanti juga. Oke, saya bacakan ya. Sekarang berarti pasal 7. Nggak apa-apa saya sebutin pasal 7 aja biar enak. Oh, iya. Nanti kan diganti. Pasal 7 nanti baru deal. Iya, naik ke atas. Pasal 7. Hak dan kewajiban pihak pertama. 1. Pihak pertama bertanggung jawab dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan rumah pondok sehat, tambahin pondok sehat basmalah
dan pemeliharaan alat. Gimana menurut Abi? Ya maksudnya tentang air kalau mampet gitu. Tapi kalau biaya operasional kita yang nanggung. Di sini ada Ini hanya maksudnya perawat. Solusi gitu ya. Hah? Apa solusi? Sarana ini. Sarana. Tetap maksudnya memfasilitasi Abi gitu loh. Jadi misalkan Abi ini mati ini gitu kan, yang kayak kemarin tuh kan, air atau apa, berarti butuh bantuan Abi gitu maksudnya. Makanya solusi. Iya. Tidak perlu menunggu, bila itu darurat saya ambil kebijakan itu. Iya Bang. Oke. Ya. Yang Khusus kemarin- untuk tempat ya. Sebenarnya yang kemarin itu saya masukkan. Betul. Karena- Ya, masukkan Abi itu. Iya, yang di depan jadi- mata saya iya. kan saya. Betul. Jadi maksudnya ketika ada yang dibutuhkan masalah tempat, Abi yang paling tahu kan gitu. Darurat listrik nih. Ya. motor. Iya maksudnya gitu. Oke, paham. Lanjut ya. Sebenarnya ini kan seperti yang saya katakan. Iya, Abi udah menjelaskan di awal. Kedua, pihak pertama berkewajiban memberikan training kepada pihak kedua. Ini nggak ada, dihapus saja, nggak ada kewajiban. Nah kebetulan kan poin 2 sama 2 tuh harusnya 3, jadi jangan dicoret tuh yang bawah. Yang kedua, udah oke. Jadi pihak pertama berkewajiban memberikan training kepada pihak kedua, ini nggak usah. Lanjut ya. Naik yang keduanya. Pihak pertama berhak mengawasi, nih Abi ya, mengawasi penggunaan sarana dan memberikan sanksi sesuai perundangan yang berlaku apabila pihak kedua melanggar larangan. Misalkan barang Abi ada yang hilang, ya kan, atau dirusak rumah Abi, yaitu berhak menegur. Jadi yang dua pertama D ya. Ya, 2 yang pertama itu dicoret. Di delete. Mengawasi pengguna sarana dan memberikan sanksi sesuai perundang-undang. Ini nggak usah undang-undang. Memberikan sanksi aja. Kajian saja. Perundangannya dihapus. Memberikan sanksi. Udah, bawahnya dihapus saja. Itu teguran ya. Iya, teguran. Tausiah yang berlaku apabila dia melanggar perjanjian aja. Iya. Ya, Bahasanya bahasa yang ini adalah yang lepas ya. bahasa kekeluargaan. Oke, saya bacain lagi. Pihak pertama berhak mengawasi penggunaan sarana dan memberikan sanksi, ya kan? teguran. Memberi Teguran. Oke. Jadi teguran. Ya, sanksi diganti menjadi teguran. Bahasa hukum bukan sanksi. Hah? Prosesnya teguran dulu. Oh, baru sanksi ya. Iya. Idealnya begitu. Iya kan? Oke, itu ya. Terus Ada lagi Abi? Lanjut ya. Ya tadi pasal 3. perundangan ini kayaknya nggak kurang. Iya, perundangan dicoret kan? Udah dicoret, nggak usah itunya. Cuma teguran aja tuh. Ya sumber tegurannya sudah melanggar dari Dan memberikan teguran. melanggar dari kesepakatan. Iya. Iya. Kan di atas tadi udah. Memberikan teguran apabila pihak kedua melanggar kesepakatan gitu. Iya. Udah ditambahin belum? Tadi di atas kan udah ada. Ya. Poin-poin hak tertentu. Oke, lanjut ya. Ya kita bahasanya saya justru bahasa lentur, bahasa yang mendekati bimbingan ala Rasul. Kalau di konvensional saya memang ada Keras, lebih keras. ada bahasa hukum, Sangat. ada bahasa hukum sendiri saya ada. Ya, ini kali ini bahasa hati, bahasa kolbu ya. Bahasa keluarga, bahasa kolbu. Oke. Ini perlu saya jelaskan karena di kantor yang koperasi jual duit itu Ya. kita Ya, punya hukum tersendiri. Oke, lanjut di lembar berikutnya di bagian ketiga. Ya. Poin 3. Pihak pertama berhak mengetahui nih Abi, data pasien dan terapis yang mengikuti program rumah pondok sehat. Bismillah, basmalah. Coba dibaca. Itu orang basmalah ya. Pondok sehat, basmalah. Udah diganti ya. Ya. Abi gimana poin ketiga udah oke? Jadi kan nanti kita ada evaluasi nih. Betul. Ya, evaluasi kita rapat bersama per triwulan
Maka data ini kita kasih tahu nih ke Abi. Nih, selama 3 bulan Abi pemasukan sekian dari pasien sekian. Oke ya. Berarti maksudnya kita transparan Abi. Betul lah, transparansi. Iya, transparan. Rumah pondok tadi Diganti. di Kuparasi. Rumah pondok Basmalah. Rumah pondok sehat, Basmalah. Rumahnya dihilangin. Udah rumah pakai pondok lagi. Pondok sih. Udah terapi pakai sehat lagi. Iya itu mah double lah. Double ngantuk lah. Udah ngopi masih ngantuk lagi. Udah tidur lagi. Ini kan minta kirimin makanan. Iya, udah ya. Program pondok sehat Basmalah. Oke. Lanjut ya, Abi. Tadi sampai 3 udah detail tadi dari berbagi. Udah. Berbagi nih. Sekarang poin 4 ya. Pihak pertama berkewajiban untuk saling menghormati, berlaku jujur dan amanah. Jangan pihak pertama dong, kedua belah pihak. Di bawahnya juga ada nih. Iya, kalimatnya nggak boleh gitu. Diganti. Pihak pertama dan pihak kedua, di bawahnya tambahin aja, nanti diketik ya. Pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban untuk saling menghormati, berlaku jujur dan amanah. Sepakat nggak, Bi? Jadi sebelum berkewajiban ditambah pertama dan kedua ya. Iya, pihak pertama dan kedua. Saling menghormati. Pak Ustadz ini kan pasal 7. Nanti dulu. Iya ini hak dan kewajiban pihak pertama. Dan pasal 8 hak dan kewajiban pihak kedua. Di sini juga ada pihak kedua berkewajiban untuk saling menghormati dan berlaku jujur dan amanah. Nah, jadi Suka gitu. jadi Enggak gini maksudnya, ini diselesain dulu. Ntar yang bawah kalau ada baru dihapus. Gitu ya? Enggak tumpang tindih. Iya biar nggak tempat ini. Selesain yang ini dulu yang atas maksudnya. Biar ringkes. Biar ringkas. Sudah tulis saja pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban untuk saling menghormati, berlaku jujur dan amanah. Pihak pertama dan pihak Kalau nanti di bawah ada yang sama, yang bawah yang dicoret. Oke ya, Abi ke pasal 8 ya, lanjut ya. Hak dan kewajiban. Tadi dulu, Mas Dodo tadi udah paham ya, Mas? udah Udah dikoreksi. Koreksi tadi. Coba bacain. pihak Poin 4. pertama dan pihak kedua berkewajiban untuk saling menghormati, berlaku jujur dan amanah. Dua pihak. Oke Abi, lanjut ya. Udah bawah. Oke. Dengan tadi yang poin ketiga bahwa kita transparansi gitu kan, dengan evaluasi per triwulan. Pasal 8 hak dan kewajiban pihak kedua. Ini pihak kedua ya. Pihak kedua poin 1 mendapatkan training. Nah ini Itu hubungannya tadi sama pasal yang dihapus tadi itu. dihapus ini. Mas Dodo nggak usah pakai training, nggak usah. Udah berpintar udah jadi terapis mau di training lagi. Justru yang perlu dicontohkan itu adalah bahwa kita akan mengadakan training pihak 1 pihak kedua mengadakan training. Belum ada di perjanjian itu. Katakanlah pelatihan kayak bisa tanggal 17 gitu loh. Ya. Nah, Nanti lah. kalau misalnya Nanti sebetulnya itu program dari pihak kedua kebijakan untuk mengadakan training para calon terapis yang disepakati tentang etika kepada pasiennya. Itu sifatnya untuk yang ada di pihak kedua aja. Gitu. Coba juga ya. Enggak cuma nanti mungkin di pasar bawahnya. Oke. Cuman kalau organisasi itu saya dari yang besar sampai yang kecil kan sudah ada ya. Termasuk kalau di koperasi Iya. ada kewajiban pendidikan pengawas sampai pengurus sampai karyawan. Iya, ada hak. Maksudnya itu ada pintu juga. Suatu saat kita mungkin perlu juga penyegaran dari narasumber yang lain gitu. Iya. Mungkin nanti diadakanlah satu pasal atau satu poin itu maksudnya Oke, gitu. kalau Iya jadi betul. gini. Iya. Kalau memang mau diadakan, maka pihak kedua berhak mendapatkan training, bukan program spiritual healing aja, pokoknya training aja. Training pemberdayaan diri apa gimana? Ya. Kayak Mas Pri kemarin itu Pencerahan apa? meditasi. Kan kita bisa kan undang dari katakan Ya, ya udah. Boleh, emang perlu aja program bicara investor, bicara Training pembekalan ya, pembekalan diri para terapis itu. pembekalan diri. training pembekalan diri. Pembekalan diri para terapis. Pembekalan. dan itu tidak wajib. Hah? Tidak wajib. Wajib lah. Ya wajib lah, kan harus standar. Ini contoh ya, seperti saya, pengawas, pengurus, sampai karyawan,
Itu suatu saat kita juga undang katakan tokoh ekonom kakap katakan Pak Sri Mulyani, itu contohnya. Jadi ada pencerahan baru dari level yang lebih luas. Apa nanti investor yang dia sedang memerlukan kemitraan dengan kita, nanti biar ada pintu untuk itu. Maksudnya itu aja. Oke, lanjut dulu ya. Jadi bicara ke depan maksud saya. Iya. Lanjut poin kedua. Ini bagian pembayaran diganti ya. Pihak kedua bertanggung jawab kepada pihak pertama atas kelancaran pemberian bagi hasil sesuai kesepakatan. Bertanggung jawab pada Kelancaran pemberian bagi hasil sesuai kesepakatan di atas. Yang tadi 70-30 Abi. Pemberian bagi hasil sesuai kesepakatan di atas. Itu pembayar triwulan gitu ya? Hah? Triwulan atau Ya triwulan aja. Ya, Abi per triwulan nggak apa-apa ya? Iya kan? Ya. Sesuai evaluasi. Jadi pada saat pembagian hasil per triwulan sekaligus evaluasi meeting gitu. Lanjut ya, poin ketiga. Pihak kedua bertanggung jawab dalam pemeliharaan kebersihan kenyamanan tempat dan perlengkapan yang ada, diganti tuh. Kebersihan dan kenyamanan tempat serta perlengkapan di dalamnya gitu ya. biaya listrik nggak usah? Enggak, itu perlengkapan. Terlalu kecil. Perlengkapan itu kan. Perlengkapan di dalamnya. Kerangkakan. Poin keempat, pihak kedua berkewajiban menjaga aset tempat dan sarana prasarana. Pihak kedua berkewajiban menjaga aset tempat, sarana dan prasarana. Jadi di tempat dan itu dijaga, jangan sampai ada yang hilang apa, harus dijaga itu. Ya Pak Abi, jadi kan harus betul-betul karena dikelola sama kita awasin gitu. Poin 5, pihak kedua berkewajiban. Oh ini udah dihilang berarti. Poin 5 dihilangin. Berkewajiban saling menghormati, berlaku jujur dan amanah. Itu ada pada yang atas ya, pihak pertama dan kedua. Jadi dihapus. Tingkat tumpang tindih. Iya. Betul sama mana. Oke udah dihapus ya. Ya. Lanjut pasal 9. Banyak pasal nih. Yang jadi 8 pasal. Jadi udah dihapus satu pasal. Tetap banyak nih bawahnya. Kalau aneh mah biasanya selembar doang. Ya ini kan saya konsultasi sama notaris, Mas Pri. Sebetulnya menurut aneh itu sampai titik itu udah cukup. Oh gitu. Mbah YouTube itu. Konsultasi Mbah YouTube. Ini mah kan perusahaan besar ini mengikuti. Gimana Abi, menurut Abi itu udah cukup sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau saya sendiri kan justru kemarin sudah saya sampaikan. Ini sederhana ya. Kalau mau nyontoh, saya 2 lembar aja sudah. Iya, sebetulnya Justru muat 2 lembar muat hadis sudah. Kalau bicara Ini seperti kebanyakan. apa, saya tuh orangnya terbuka kok. Oke. Berarti Nanti perbaikan saya benar nggak Pak? iya, nanti diperbaiki. Nanti Langsung ke bisa kok saya kasih draft saya bisa. Ada telepon Abi. Assalamualaikum. Enggak, Om Rudi gimana? Yang tadi dicoret-coret aja tuh, yang nggak perlu masalah. Nah, saya lagi rapat sama ada yang perlu di konfirmasi sama saya. Kenapa? Ya lihat aja di Om Rudi profesi di mobil. Itu udah habis cat, udah semua dibaruin aja. Aki semua dibarukan saja kalau perlu.
Jadi kita jualnya bukan jual buru-buru butuh sama sekali. Kita jualnya adalah peralihan investasi yang lebih punya masa depan. Mungkin 300, di sini banyak yang butuh karena itu termasuk angkutan keluarga. Cuman kondisinya nyari ya kita pokoknya informasikan dijual dulu ya gitu, nanti kita bahas lagi. Oke? Jadi kalau zaman normal kan itu masih ya angka 100 kurang-kurang dikit. Sekarang kita normal ya pasang 70 apa berapa kan harga namanya. Itu kurang lebih pertimbangan saya seperti itu. Dan itu kan dibedakan 75 sama 70 ya. Kan itu tahun muda beda setahun kan itu. Dari yang silver di 75, yang putih 70. Itu ideal kayak nanti masih. Sebab itu udah jarang. L300 itu sekarang sudah jarang. Terakhir L300 itu saya ngambil ambulan yang buat masjid itu. Setelah itu udah Star Wagon tutup, karoserinya sekarang udah nggak ada lagi. Jadi itu termasuk itu ke yang satu kan masih Star Wagon, yang satu itu justru masih yang punya. Jadi biayanya Oke, udah jelas. STNK nanti saya siapin. Kalau job mau diambil di kamar semua, artinya ini hari mulai bisa dikerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ya, saya di atas nanti langsung saya unjukkan di kamar itu, tumpukan nanti diangkat saja, biar diganti. Kalau bisa mau bawa mobil bak, itu kursi yang panjang yang bekas elep dibawa ke sini, mungkin nanti kita bisa buat ruang tunggu tamu di sini. Ya, jadi ngiras-ngiras gitu. Oke, jadi ke sini bawa bak, bawa bangku yang bekas elep. Tanggal berapa ya di Jakarta? Oh jelas dicopot semua. Jadi ke sini bawa bak kosong, ambil cek yang di kamar. Pak Handoko. Oke. Di Jakarta buka persiapan Aku di bisa Gua kalau Sadi Puri sambil Indah, sambil Bonjur. rehat nanti. Saya rapat Ini di Gua atas. Sadi Puri Indah, Bonjur. Oke, nanti saya unjukin aja Gitu. barangnya di kamar, cuman geser tumpukan karung. tadi. Oke, jelas. Fotokopi STNK, BPKB sore aja ya. Oh gitu. Oke. Ya. Kalau kunci mobil udah dibawa semua kan? Untuk mana STNK sama BPKB? Oke. Masalah mobil profesi Amrudi, jadi saya nggak perlu ngawal lagi ya. Puasa bikin jago banget nih saya. Assalamualaikum. Bukan ya orangnya penyakitan. Orangnya penyakitan. Apa? Orangnya penyakitan. Oke. Lanjut ke bagian paling belakang. Pasal berapa tadi mas? Enggak. Yang itu kan dihapus. Ini nggak baca pasal sampai ke 8 sampai ke 7 berarti. Iya. 7. Hanya sampai 7 Iya, saja. betul. 7 pasal doang. 7 pasal aja. Langsung ke lembar yang paling akhir, Abi. Lembar paling akhir, satu lagi dikit lagi selesai. Paling akhir satu lagi. Oke. Ini redaksi tolong diganti Mas Dodot. Demikian surat perjanjian ini dibuat. Nanti gak terbaik. Demikian surat perjanjian ini dibuat. Demikian. Hancur perut. Urusan kok jadi gini. Dah. Nah, tuh. Demikian.
surat perjanjian ini dibuat Demikian surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak oleh kedua belah pihak yang dibuat atas dasar yang ridho sama ridho dalam kurung suka sama suka. yang dibuat atas dasar ridho sama ridho dalam kurung suka sama suka Tanpa ada tekanan dari pihak manapun. tanpa ada tekanan dari pihak manapun Dan gitu ya, Bik. Terus di sini ada dua tanda tangan pihak pertama, pihak kedua, dan juga saksi pertama, saksi kedua. Saksi pertama itu dari pihak Abi nanti, saksi kedua dari pihak kami yaitu salah satu saya. Jadi 4 nih yang tanda tangan Abi. Yang saya ditulis Langsung siapa namanya? Setiadin. Saksi anak saya Setiadin yang paling. Setiadin. Ubudin dulu Mak. Itu yang namain dokter dari Pakistan. pakai iya apa enggak itu? Dit, DY, T. D. Ada Adin. Adit, Setiadit jadi. Bukan ya. Adin. Setiadin. Setiadin. Itu Ubudin aslinya. Setiadin. Itu dokter dari Setiadin. Pakistan. Nah, Setiadin. aslinya Ubudin. Kasih Terus tahu jaga tulisannya kasih tahu. Kasih tahu. Setiadin. Tulisannya gimana? Setiadin Awi aja. Ahmad Basino. Setiadin Alwi. Setiadin. Belakang Awi itu Ahmad Basino bin Ahmad Basino. Oh. Kodenya Awi. Ini kemudian kasih Abi. Coba ya. Abi yang nulis maksudnya nama biar jelas. Biar masalahnya. Diganti Coba Abi yang nulis ya. coba. Yang kedua Jujur Nanti Zed. masuk dia, masuk dia. apanya? Ini biasa pakai ini. Saksi pihak kedua masuk dia. Oh, Kodenya Ahmad Oh, Ustaz. Iya. Kalau di puas, di puas. Jelas. Ada bagian doa di bawah, bagian doa. Amin. Itu aslinya Ubudin. Oh, Budin. Dokter dari Setiadin doang, Pakistan. Awi. Waktu lahiran anak saya ini Cinta agama berarti ya. Hah? Budin itu kan cinta agama. Iya, jadi cuma saya Indonesiakan. Setiadin nggak pakai Y. Ini kebetulan waktu itu saya Ini ikut namanya siapa? Ustaz Surya. cuma tablik. Saksi kedua Ustaz Surya. Enggak ini. aja. Enggak, dia nggak Mas Pri. mau. Siapa? Mas Pri, saksi kedua Mas Pri. Abdul Goni. Amin. Abdul Ghani. Bukan Abdul Ghani kan? Abdul Ghani. Abdul Goni. Isimnya itu Pak Ustaz Surya. Ustaz Surya itu ini bala bantuan, bala tentara itu. Apa udah? Ya, Nanti nanti ada yang dikoreksi tanggal 30 September. tanggal itu nanti pada saat tanda tangan minggu besok. Iya. Tanggal berapa jatuhnya? Kamis depan. Jadi kita meeting Diharapkan apa kita November ya? September November. Kan- Tanggal 5 ya. 5 sekalian kita tadi tanggal 5 hari apa ya? Kita ngumpul lagi termasuk penyerahan uang ya, uang training. Iya. Oh iya udah. Tanggal 5 Selasa. 5 Oktober Selasa. Selasa ya. Heeh. 5 Oktober Selasa. Iya, kayak apa ya? Menurut Abi 5-nya hari Rabunya. Tak khawatir dananya tanggal 5 yang sore takutnya dimundurin nggak apa-apa kita ketemuannya. Nah, Rebo. Maksudnya khawatir dananya tanggal 5 itu Berapa waktu dia, Le? gitu. Mau tanggal 5-nya aja pas. 5 hari Selasa. Iya. Kan berarti Mendingan 6 aja atau 7. enggak bisa. 7? Rebo saya sudah agendanya rapat 2 tempat. 7 tanggal 7. 7 ada. Kamis. Kamis lagi. Belum lagi. Iya. Kalau biasanya insya Allah tiap tanggal 1 sudah masuk. Oh ya udah tanggal 5 berarti Selasa. Selasa. Ya kan? Kenapa tadi minta agak lebih cepat ya? Hah? Lebih cepat daripada tanggal 15 hari. Dananya kalau bisa lebih cepat Lebih sebelum baik. tanggal 17. Ya. Dia kepada tanggal berapa? Tanggal 5. Yang hari Selasa tadi. Selasa 5 itu tanggalannya.
Ya. Kan itu pesertanya berapa orang? 20. 20. Enggak, berarti itu untuk perjanjiannya, maksudnya tanggal 5. Kan tanda tangannya kita tanggal 5. Nanti Ya. bisa langsung cetak kan? Bisa ntar ini. Cetak tanggal ini. Iya. Tanggal 5. Iya. Langsung tanggal 5 ini. Tanggal 5 Iya. tanggal Kalian tanda tangan kan nanti. Dia betul bisa ya. Iya. Berapa rangkap diminta? Bikin 2 rangkap, materainya 2. Yang satu buat beliau, yang satu buat kita. Berbalik. 2 kali. Bikin 2. Bikin 2 rangkap. Dan itu aja. Berarti ketemu lagi tanggal 5 langsung ya, berarti ya. Nanti diingetin ya. Ya siap. Iya. Kenapa Pak? Mas Dodo tahu kesibukan saya ya? Tahu. Ada tuh ya. Ya seperti aja otak satu per cabang berapa? Luar biasa. Kita yang muda nih kalau Ini fakta. Nggak ada yang mau dibicarain lagi kan? udah. Tiap hari Nah, dulu. seperti ini. Ya sholat, Kasih lagi. doa di Kasih. masjid, terus kata imam makan Gak dulu. usah kita langsung. Betul. Nah, karena ada agenda juga nih sama. Langsung aja. Gak usah yang Langsung ke di cari makan. Nggak usah.